Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan. Ia akan mulai melihat sesama sebagai saingan dan bukan sebagai saudara. Dengan cara demikian, hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, iri hati dan intrik. Inilah yang terjadi pada Kain dan Habel, juga pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah serupa dilukiskan Yesus dengan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya ke tangan penggarap-penggarap. Akan tetapi, penggarap-penggarap tidak ingin berbagi hasil. Mereka bahkan membunuh setiap utusan dan putra pemilik kebun anggur. Perumpamaan tentang pemilik kebun anggur dan para penggarap menyampaikan banyak hal mengenai Allah, sang pemilik kebun anggur, dan tentang manusia, para penggarap. Tentang Allah dapat dikatakan, pertama, kepercayaan Allah kepada manusia. Pemilik kebun anggur mempercayakan kebun itu kepada para penggarap. Ia bahkan tidak pasang CCTV atau berlaku sebagai polisi yang melakukan pengawasan yang ketat. Ia bahkan tidak menyewa bodyguard. Ia pergi dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, kesabaran Allah. Pemilik kebun anggur itu mengirim utusannya satu persatu. Ia tidak datang dengan pembalasan ketika utusannya disakiti dan ditolak. Ia memberikan kesempatan berkali-kali kepada para penggarap itu untuk menjawab sapaannya. Ia tetap sabar. Yang ketiga, penghakiman Allah. Akhirnya pemilik kebun anggur itu mengambil lagi kebun anggurnya dari tangan para penggarap dan memberikannya kepada orang lain. Penghakiman yang paling keras ialah ketika Allah mengambil kembali dari tangan kita tugas yang seharusnya kita lakukan. Perumpamaan ini juga berbicara tentang manusia. Yang pertama, hak istimewa manusia. Kebun anggur ini diperlengkapi dengan pagar, alat pemeras, menara yang dapat membuat tugas para penggarap menjadi lebih mudah dan lebih baik. Allah tidak hanya memberikan tugas kepada kita, Ia juga memberi kita kelengkapan untuk melaksanakan tugas itu. Yang kedua, kebebasan manusia. Si majikan membiarkan para penggarap mengerjakan tugasnya seperti yang mereka inginkan. Allah bukanlah majikan yang kejam. Yang berikutnya, kesengajaan manusia untuk berbuat dosa. Para penggarap itu dengan sengaja membangkang dan melawan majikannya. Para penggarap kebun adalah mereka yang mendapat kesempatan untuk terlibat dalam karya Allah, tetapi serakah. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan egoisme mereka. Mereka itulah kaum Farisi dan imam-imam kepala Yahudi yang selama ini merasa diri saleh, merasa diri benar dan suci sendiri. Ketika Allah mengutus Yesus putranya, mereka menolaknya. Mereka bahkan membuang dan membunuh Yesus. Dosa ialah perlawanan yang sengaja terhadap Allah, mau menyamakan diri seperti pemilik, padahal kita hanyalah penggarap. Dosa berarti mengambil jalan sendiri ketika kita tahu benar manakah jalan Allah. Yang seharusnya dipilih adalah keadilan, tetapi yang ada kelaliman. Yang dinantikan adalah kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Perumpamaan ini juga berbicara tentang pertanggungjawaban manusia.
Bagi semua orang akan datang hari penghakiman. Kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita dalam menjalankan tugas yang diberikan Allah. Maka supaya kita lulus, Rasul Paulus mengajarkan kita, maka semua yang benar, mulia, adil dan suci, semua yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut terpuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Bunda Maria adalah teladan dan contoh bagaimana menjadi hamba yang setia, yang selalu mengikuti kehendak Allah. Dia menjadi tabernakel yang hidup bagi Yesus ketika ia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Ia setia menyertai Yesus dalam perjalanan menuju Kalvari, dan ia setia menyertai perjalanan gereja perdana dan perjalanan gereja sampai saat ini. Santo Fransiskus si miskin dari Asisi memandang Allah tidak hanya sebagai kebaikan sempurna, tetapi juga bahwa tanpa Allah tidak ada yang baik. Allah adalah segala-galanya. Manusia tidak membutuhkan sesuatu yang lain selain Allah. Fransiskus menandaskan, maka janganlah kita menginginkan dan menghendaki hal lainnya. Janganlah sesuatu yang lain menyenangkan dan menggembirakan kita, kecuali pencipta dan penebus serta penyelamat kita, satu-satunya Allah yang benar. Melalui peristiwa stigmatisasi, Fransiskus menerima kelima luka Yesus. Ia telah membuktikan dirinya sebagai penggarap kebun anggur sejati dan mengambil bagian dalam kemuliaan pemilik kebun anggur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah atau keselamatan yang dilambangkan dengan kebun anggur hanya akan diberikan kepada setiap orang yang menghasilkan buah, yang memilih keadilan, bukan kelaliman, yang mencintai kebenaran, bukan buat keonaran, yang selalu memikirkan serta melakukan segala yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan segala sesuatu yang terpuji. Amin.